setelah di laboratorium kita tercinta, kami di sini Bu Ratna sendirian, tidak ada yang menemani. Kadang-kadang Bu Ratna juga merasakan sedih karena kalian tetap tinggal di rumah, Bu Ratna di sini untuk mengajar kalian, tetapi ini semua kita lakukan bersama untuk kesehatan kita dan mencegah supaya tidak terjadi penyebaran virus corona secara lebih meluas. Nah, untuk mengobati rasa kangen kalian, di sini Bu Ratna akan mempraktekkan, nanti sebelum kita pembelajaran, Bu Ratna akan mempraktekkan materi kita hari ini, yaitu hidrolisis garam. Semoga anak-anak bisa mencermati, bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, kalian sering mendengar kata-kata garam. Garam itu apa sih? Ya, garam yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini ada mereknya, minta maaf ya, tapi tidak apa-apa karena ini untuk pembelajaran. Nah, kita biasanya menggunakan ini untuk apa? Ya, jelas ini digunakan untuk memberi rasa pada makanan. Bisa juga digunakan untuk kumur-kumur. Kemudian bisa juga digunakan untuk pengawet. Kalau ikan asin itu biasanya menggunakan garam sebagai pengawetnya. Nah, ini akan kita pelajari. Sebenarnya garam itu tidak hanya ini saja, tetapi banyak banget garam. Ya, lebih banyak. Nah, semua berkaitan dengan kehidupan kita, karena yang namanya senyawa kimia itu tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Yuk, sekarang kita lihat anak-anak, dari garam-garam selain garam yang kita pakai ini, ada apa lagi? Banyak dan biasa kita gunakan dalam kehidupan kita. Ini garam yang biasa kita pakai, rumusnya apa? Iya, ini rumusnya NaCl atau natrium klorida. Nanti akan kita lihat sifatnya bagaimana, supaya kita dapat mengetahui penyusunnya dari apa dan apa. Ini garam yang pertama. Nah, garam yang lain yang kita pakai ini adalah garam natrium karbonat. Natrium karbonat. Ini juga termasuk garam. Nanti kita juga akan melihat sifatnya bagaimana. Kita akan cek sifatnya asam atau basa atau netral. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas berkaitan dengan asam, basa, netral. Nah, garam yang ketiga adalah garam aluminium sulfat. Garam aluminium sulfat. Nah, kita juga akan mengecek. Sekarang kita coba cek satu persatu. Kita lihat sifatnya. Kita menggunakan dua kertas lakmus merah dan lakmus biru. Tentu nggak asing ya kalian, karena sudah sering menggunakan ini. Kita akan mengecek dari ketiga garam itu sifatnya bagaimana. Kita mulai yang pertama. Yang pertama saya menggunakan larutan garam yang tadi sudah saya buat. Garam saya larutkan ke dalam air. Saya masukkan lakmus biru. Warnanya tenang. Kemudian saya masukkan lakmus merah. Dan ternyata tidak ada perubahan warna. Berarti sifatnya apa? Ya, betul. Ini sifatnya netral. Garam NaCl ini berasal dari asam kuat dengan basa kuat, sehingga membentuk garam yang bersifat netral. Sekarang yang kedua. Yang kedua, saya menggunakan larutan natrium karbonat Na2CO3. Sama, saya masukkan ke dalam saya masukkan lakmus ke dalam larutannya. Lihat apa yang terjadi. Lakmus birunya tetap, lakmus merahnya dia berubah menjadi biru. Ya, lakmus merahnya berubah menjadi biru. Bukan sulap ini, tetapi karena ini memang hasil dari percobaan kita. Nah, apa yang dapat kita simpulkan?
ternyata pada larutan natrium karbonat ini dia mempunyai sifat basa karena membirukan lakmus merah. Lakmus birunya tetap, lakmus merah berubah menjadi biru, jadi sifatnya basa. Berarti di dalam garam ini tersusun dari basanya kuat, asamnya lemah. Basa kuat, asam lemah. Yang ketiga adalah aluminium sulfat. Langkahnya sama. Saya masukkan ke dalam larutannya. Apa yang terjadi? Ternyata di dalam larutan aluminium sulfat ini lakmus birunya yang berubah. Nah, lakmus merahnya tetap. Lakmus merah tetap, lakmus biru berubah menjadi merah. Sehingga garam ini bersifat asam. Nah, garam ini tersusun dari apa? Karena dia bersifat asam, otomatis larutannya berasal dari asam kuat dari basa lemah, sehingga membentuk garam yang bersifat asam. Dari percobaan yang Bu Ratna lakukan ini, kita akan melanjutkan dengan kegiatan pembelajaran melalui online. Kita lihat materi kita seperti yang sudah Bu Ratna berikan melalui e-learning. Silahkan disiapkan dan mari kita lanjutkan dengan pembelajaran online. Yuk kita lihat sekitar kita, ada garam yang biasa kita pakai sehari-hari, NaCl atau natrium klorida. Kemudian ada batu baterai, di sana ada garam penyusunnya yaitu amonium klorida atau NH4Cl. Kemudian pupuk zat A yang biasa digunakan untuk memupuk tanaman, itu ada garamnya yaitu amonium sulfat yang masing-masing mempunyai penyusun yang berbeda-beda. Nah, apakah garam terhidrolisis dan apa saja penyusunnya, asam dan basanya? Baik itu dari garam dapur yang biasa kita pakai sehari-hari, penyusunnya apa. Kemudian batu baterai, garamnya itu tersusun dari asam dan basa apa. Kemudian pupuk zat A, itu juga garamnya tersusun dari asam dan basa yang bagaimana. Kita ingat materi kita yang terdahulu yaitu asam dan basa. Kita ingat reaksinya, ketika asam ditambah basa, hasilnya adalah garam dan air. Nah, garam ini yang akan kita bahas pada materi kita, hidrolisis garam. Kompetensi dasar materi kita adalah berikut tujuan pembelajarannya. Tipe hidrolisis garam ada 3. Yang pertama, garam tidak terhidrolisis. 2. Garam yang terhidrolisis parsial atau sebagian. Dan yang ketiga, garam yang terhidrolisis total. Oke anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, Bu Ratna mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk tetap belajar, tetap semangat, kerjakan tugas-tugasnya, tetap sehat, stay at home and pray. God bless you all, bye-bye.